Syekhina wa tafsirina wa sunnahi kitab Asy-Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanina Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mutafaqqihina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibis syari'ah Sayyidina Muhammadin abdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bab salat. Salat itu menurut syarak. Langsung aja lah. Jadi karena nang lugitnya berubik. Langsung di ansirin dia Pak. Ya apa jadi disambat sidin kan secara sambil lalu aja. Bab salat. Salat itu menurut syarak, menurut agama adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu. Ucapan itu Allahu Akbar, mari kita tahiyat dan salam. Tahiyat dan syahadat lah. Tahiyat dan syahadat dan salam, salawat dan salam. Itu adalah ucapan. Dan perbuatan. Perbuatan itu berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Perbuatan. Jadi sini kada disebut detail kan. Jadi pengarani ta'rif lah. Nah, pengertian atau definisi itu bahasanya lo umum, cuma ada yang terarah dengan rapi. Nah, tertentu. Nah, yang ada sembarangan. Bacaannya ada sembarangan. Ada sekehendak baca macam-macam, mana yang sembahyang tak ada bacaan tertentu. Kayak para Rasulullah itu kan yang memudil-mudil kan mana nambahi. Apa-apa walaupun harap-harap dibacakan, tapi ada samaran Rasulullah. Nah, maka itu tidak bisa dijadikan suatu pegangan. Dan perbuatan tertentu. Nah, jadi perbuatan tertentu juga. Kata kawasan sembarangan hendak gerak-gerik sampai salat ini. Yang dimulai dengan takbir. Jadi kada mesti kan misalnya orang rokok, sujud dan seterusnya, tapi kada takbir berdahulu. Lain salat itu. Harus takbir berdahulu. Lagi disudahi dengan salam. Amun sembahyangnya belum salam, ampih sudah. Betul berarti. Dia harus permulaannya Allahu Akbar, habisannya Assalamualaikum. Nah, itu. Jadi komplit sudah ini kan ta'rifnya nih, definisinya nih komplit sudah. Hatnya nih hat tam. Dinamakan salat yaitu pada syarat tadi karena mengandungnya atas salat pada bahasa. Nah, jadi kalau salat menurut bahasa adalah doa. Yang artinya adalah doa. Jadi bila orang salat adalah orang yang berdoa. Itu kalau menurut bahasa. Ada hadis Nabi lah. Hadis Nabi itu kayak pakaiannya teknya lah. Nah, bahasanya aja kan artinya bila datang suatu walimah kan ya. Nah, kalau ikam taburung hari puasa makan. Bila taburung puasa makan adalah berdoa. Maka itu kan biasanya pal yusalli itu. Maka pal yusalli itu artinya adalah berdoa, mendoakan lawan orang yang mengadakan walimah tadi. Maka itu disitu salat itu kembali kepada lugat, bukan kepada syarak. Kamu sembahyang kan ngalih pulang pangtinan sembahyang loh nih. Nah, di mana sembahyang pulang? Mencari tempat pulang loh jadinya. Kamu diartikan hendaklah dia salat. Maka itu hendaklah dia berdoa. Nah, maka itu salat itu salat menurut bahasa. Ada juga kan nang pajata. Nah, al-wudu qabla ta'am ya. Berwudu sebelum makan. Itu bukan berwudu nang menurut syarak, tapi wudu menurut bahasa aja, atau yang dimaksud adalah sebagiannya aja, yaitu basuh tangan. Maka wudu qabla ta'am maksudnya basuh tangan sebelum makan. Jadi basuh tangan itu kan salah satu daripada rukun wudu kan, atau daripada pekerjaan wudu. Atau ada juga kan. Beberapa salat fardu ain itu ada 5 setiap hari dan malam. Jadi ini kadang membuat witir. Menurut Imam Hanafi kan witir itu wajib juga. Cuma wajib, bukan fardu. Jadi Imam Hanafi itu menyebut kalau salat 5 waktu itu fardu. Kalau witir itu wajib. Kalau kita sama aja fardu ya wajib fardu. Kecuali haji. Rukun dengan wajib beda kan. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ada istilah mereka mengatakan fardu, ada mereka mengatakan wajib. Jadi witir itu wajib. Salat 5 waktu fardu. Apa bedanya? Nah, yang fardu itu adalah suatu yang sabit
dengan dalil yang sudah jelas. Terang-terangan kan bahasanya. Ada hadisnya kan menyatakan 5 waktu itu adalah kefarduan yang sudah mutlak. Nah, maka fardu. Adapun wajib itu hasil dari ijtihad. Karena ijtihad Imam Hanafi dari witir kan, lalu sini memposisikannya menjadi wajib. Jadi wajib itu takabuh fardu katanya kan, cuma sama aja pada yang berdosa kan bila meninggalkan. Itu istilah mazhab Imam Hanafi. Ada 5. Setiap hari dan malam sudah diketahui dari agama dengan mudah karenanya. Itu ada 5 adalah menjadi kafirlah orang yang mengingkarinya. Bila ada orang mengatakan sholat itu kada wajib atau kada percaya bahwa satu wajib, maka orang itu kafir langsung. Kenapa? Sudah jelas dalilnya sudah. Dalam agama itu kan nyata sudah. Sampai ada orang mengartikan Islam itu kan isya aja. Subuh, lohor, artinya juhur maksudnya kan. Asar, maghrib. Nah, bila ada sembahyang, isya, agama Islam. Agama Islamnya. Daripada manukan atau mencocokkan lah. Nah, padahal ada itu kan dalam manukan, dalam apa? Dalam tekstual hadis atau Quran, cuma kan kita mencocokkan lah. Pas ke andaknya. Pada kawal diingkari. Bila mengingkari maka orang itu jadi kafir atau murtad. 5 syarat fardu ini tidaklah terkumpul kewajibannya bagi selain Nabi kita SAW. Jadi ada nang Nabi tadi itu ada nang juhur tunggal kan. Ada nang isya tunggal, ada nang asar tunggal, ada nang subuh tunggal, atau 2 waktu aja misalkan. Ada nang kali 5-nya. Nah, jadi kita ini istimewa diberi Allah Ta'ala yang paling hebat 5 waktu sehari semalaman. Bukannya kita lebih berat ya, kita ini sebenarnya beringan pada umat dulu. Nah, cuma di bidang salat ini kan kita dapat 5 waktu. Dan telah diperdukan pada malam Isra setelah pengangkatan beliau menjadi nabi 10 tahun 3 bulan. Nah, jadi kan sebelum itu salatnya tuh subuh lawan asar, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Subuh lawan sore ya, nah, pagi lawan sore dulu tuh salatnya ta. Lalu pas 10 tahun Nabi sudah di Makkah, lalu mendapatkan perintah 5 waktu tadi. Malam 27 dari Rajab. Dan belumlah wajib salat ini pada waktu subuh dari malam itu karena belum diketahui caranya. Jadi kan perintah baru nih. Walaupun salat itu ada dah, salat mengikuti Nabi Ibrahim, cuma kan kayak apa pulang praktiknya. Jadi waktu subuh tuh dede belum. Nah, waktu kalau kan imbas subuh sudah, nah, pagi sudah kan atau menjelang siang, lalu malaikat Jibril datang melajari Nabi melajari Rasulullah praktik salat itu. Kayak ini kan. Sampai waktunya dilajari kan, bila kayak ini awal, bila kayak ini akhir. Itu Rasulullah itu dilajari praktik salat oleh malaikat Jibril. Di hadis kita pikir yang lain tak ada hadisnya lah di kalangan orang. Sesungguhnya selalu wajib yang dipardukan. Jadi kan ada mau ampeh wajibnya kan selalu mulai balik sampai ke mati. Selalu wajib. Nah, sesungguhnya selalu wajib yang dipardukan yaitu salat yang 5 ini, yaitu salat yang 5 itu hanya atas setiap orang Islam yang mukallaf. Berarti kalau orang non muslim kada wajib, cuma mereka dituntut masuk Islam, artinya dibawa masuk Islam kan, supaya mereka mendapat kewajiban salat. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu kan di akhirat katanya dapat hukuman juga. Qalu lam lakum minal musallin. Ketika ditanyakan kenapa kalian masuk neraka, lalu mereka mengatakan mereka berkata orang kafir, lam naku minal musallin, kami di dunia tidak ada salat. Artinya kami di dunia kada masuk Islam dan kada salat. Berarti salat pun akan dipertanyakan nanti di hari akhirat bagi orang kafir. Tapi di dunia ini orang Islam kada memaksa orang kafir untuk salat. Kenapa? Ia belum masuk Islam. Dan kada juga Islam ini memaksa orang kafir supaya masuk Islam. Dakwah itu kan dengan cara kelembutan, bukan dengan paksaan. Nah, sampai negara Islam kan mengatur negaranya. Orang kafir kan dipaksa masuk Islam. Cuma mereka diberikan apa? Ketentuan bayar pajak kan. Agar mereka dijaga keselamatannya. Bayar pajak orang non muslim itu kan, tapi negara Islam bagus pelayanannya. Nah, itu bahari itu kan berlaku di masa-masa bahari itu. Nah, begitulah. Jadi balik saya tadi orang Islam yang mukallaf. Nah, mukallaf itu balik berakal, yaitu yang balik lagi berakal, laki-laki maupun lainnya. Nah, lainnya itu maksudnya apa? Perempuan atau khunsa.
Unta itu banjar asli. Punya alat dua kelamin, punya dua alat kelamin. Atau kada dia bisa alat kelamin sama sekali. Kada jelas laki-laki atau perempuan, eta kan? Itu unta. Nah, maka sama aja berarti bila sudah balik wajib sholat. Lagi suci. Nah kada suci kada kawa sembahyang. Karenanya tidaklah wajib atas orang kafir yang asli, kada wajib sembahyang. Cuma mereka kan diajak masuk Islam agar mereka wajib sholat. Tapi tidak dipaksa masuk Islam, tidak dipaksa masuk Islam. Cuma nantinya kan orang-orang non muslim itu ketika sudah nanti di akhirat, ketika mereka dapat siksa neraka, maka ada kan hukuman kada salat, ada hukuman tidak salatnya, ada hukuman tidak puasa, ada hukuman tidak berzakat, ada kan? Itu kan karena sanksinya tuh. Jadi kan karena mereka kada Islam, otomatis kadang kata kamu gawi. Tapi ketika di hari akhirat itu akan diperhitungkannya. Ya, kita lihat keterangan yang kitab-kitab. Jadi karena itulah tidak wajib ada seorang kafir yang asli. Anak-anak belum balik lagi kan kada wajib. Orang gila walaupun balik kada wajib, kenapa? Inya kada bakal. Hilang akal, tahu. Orang pingsan atau koma. Nah, kecuali kan cuma inilah misalnya pingsan kan lalu sadarnya imbah asar. Nah, maka zuhur asar wajib. Pingsan pagi kan, pagi pingsan. Imbah asar sadar, maka wajibnya mengqadha zuhur dan mengerjakan asar. Nah, itu caranya. Sama kayak binian tadi, binian datang bulan kan habisnya imbah asar, maka wajibnya mengqadha zuhur dan mengerjakan asar. Karena zuhur asar tuh kawa dijamak waktu musafir, maka dianggap badan sanak, kada boleh bepalihan. Bila asar digawi, maka zuhur diqadha juga. Itu hitungannya. Tapi kalau imbah subuh, petang 6 habis zuhur subuh jadi kerjakan. Isya kada ada hubungan lawan subuh. Tapi kalau para subuh pukul 4 habis, maka isya lawan maghrib. Isya dikerjakan, maghrib diqadha. Kalau ada waktu kan punya ada waktu, qadha dua-duanya. Tapi kalau pukul 7 habis nanunya menstruasinya, maka parai kada subuh digawi. Habis waktunya sudah. Timbul fajar habis waktu subuh. Itu caranya lah. Nah, itu. Jadi umat tadi pingsan selama bila menghabiskan waktu salat, kada wajib tanya. Karena tidak adanya taklif atau beban syariat bagi mereka. Kan kada kawai, Pak. Nang pacang menerima tuh beda, akal beda kan. Jadi Islam balik berakal kan 3 macam tuh bedanya. Kurang sebuting, parai. Kada kawainya menerima beban syariat. Juga tidaklah wajib salat itu atas wanita haid dan nifas. Nah, hari ini parai lalu lah. Jadi 7 harinya kan datang bulan, 7 harinya parai sembahyang. Tapi karena bila waktu sucinya tadi dihitung tadi kan. Mas selama 6 bulan suci itu kan ya parai kada usah diqadha. Tapi kalau puasa diqadha. Kenapa? Kalau puasa nyaman dihitung. Kalau sembahyang kalapahan kasihan noneh. Apalagi yang hari tahu hutang sembahyang noneh. Berilah lapah bener biniannya. Mun puasa kan panjang waktunya. Nah, setahunan kan kalau mau qadha. Nah, maka puasa diqadha. Kalau sembahyang ada lagi. Kecuali dia dihitung kan waktunya akhirnya teh diperhatikan. Nah, jadi wanita haid dan nifas tidak wajib mengerjakan salat karena tidak sahnya dari mereka. Ada sah, malah haram. Paratan haid, paratan nifas, sembahyang haram hukumnya. Serta tidak wajib mengqadha bagi mereka. Kalau ini belum selesai kan, selesai dihitung kan. Mana nang dalam waktu, kemudian mana lebihannya, mana nang kanannya kan. Tetapi tetap wajib atas orang yang murtad dan orang yang mabuk dengan sengaja. Nah, 2 tahun murtad, berbalik ke Islam, maka diqadha semua ketinggalan salat tadi. Ya kan? Atau orang mabuk sengaja kan tahu pada ini mabukan nginom sengaja. Nah, lalu berapa waktu tertinggal diqadha salat. Tawan apa? Waktunya balik kan berarti anu ning mana? Arepati apa? Kadepati perhatian agama lah. Katanya balik nih, kadepati peduli lah salat kan. Berapa? Aku aja balik yang 15 tahun balik misalkan. 17 tahun hanya pindah karuan sembahyang. Nah.
15 tahun nya pina karuan sembahyang. Maka orang itu hutang jadinya kan. Nah itu kan, jadi orang nang hutangnya 2 tahun lah, 15 tahun ya pina karuan sembahyang nih. Nah maka orang itu wajib mengqadha. Wajib mengqadha 2 tahun tadi. Walaupun setengah jam meninggalkan sholat. Ada kan pemahaman bila sembahyang itu ya sengaja ditinggalkan, kalau sedikit dibayari. Yang diumatin tak. Jadi inya tuh aliran ini mengatakan lah, bila sembahyang tuh kada ingat, keasikan begawi nya kan. Kada sembahyang, qadha. Bila kada ingat sembahyang, masih ingat pada tertinggal, dikada ujarnya kan. Tapi bila inya sengaja nih sembahyang, kada usah dikada lagi. Barai deh. Kayak apalagi juga orang membayari, banyak aja ibadah na sunat, kau akan membayari. Di akhirat tuh kayaknya kita menggawina sunat oleh 1 rakaat na wajib tuh berapa atau 1 fardu tuh, itu cara membayarnya dengan 70 kali na sunat. Makanya kita ini kan sembahyang qabliyah ba'diyah. Kalau ada sembahyang wajib kita ini bermasalah nah. Nah bila ini bermasalah, maka pembayarannya 1 kewajiban, 1 fardu dibayar dengan 70 na sunat. Nah itu caranya. Kenapa hikmahnya kita ada yang sunat? Supaya baca membayari fardu-fardu na tertinggal. Nah walau sengaja kada sengaja tetap dibayar. Jadi kayak ini kan pemahamannya kita jangan umpat. Ada pemahaman jangan umpat tak. Kita belajar fikih, kita patul qari, patul mu'in. Sembahyang tuh sengaja kada sengaja tertinggalkan wajib dibayar diqadha. Bila kada diqadha berarti bermasalah dengan Tuhan. Bila orang tuh masuk tasawuf, ternyata sembahyang masih buang geyel kan. Banyak hutang masalah, maka taubatnya kada bujur. Jadi kayak apa kan anunya tegasnya pindah isapnya loh nih. Nah, bilang menangis kan nang tunggu ceramah nih. Hutang diberi lo tang sembahyang tuh berapa? Beri lo. Kalau bujur betaubat kada tunggak astagfirullah nangis kan. Kada kayak itu, bila tahu tang sembahyang beri. Kayak itu dalam dunia tasawuf. Jadi orang tasawuf itu ketika langkah pertama taubat, diberi sanyaan kesalahan Tuhan. Itu kada nang sembarang petasawuf kan menang ada apa menghantai orang lah. Lalu putus asa kan di tasawuf ada. Artinya kan dibaiki ta. Nah, orang bertaubat kayak itu caranya. Jadi tinggal sembahyang. Nah itu. Ini kita kada melakukan inilah hukum ini kan di negara Islam kan berlaku hukum ini, wah banyak panggil gulu lah. Tidak kada sembahyang. Nah orang murtad tadi. Nah atau orang kada murtad kan gimana taran di mana masih balik tuh kan kada mengerti belum lah. Lalu sembahyang ditinggalkan. Kayak itu ini caranya dibayari. Lalu membayari jar bila gawe johor 4 rakaat bayari 4 rakaat ibahnya lah. Nah tahu leling setahun kan ya udah bila kawa kan. Cuma bila kayak itu subuh lawan asar kan kawa. Boleh imbah subuh gawe lah subuh. Imang kada nih boleh kalau imbah timbul matahari nyar boleh. Karena imbah subuh itu dilarang salat. Imbah mengerjakan subuh dilarang salat. Kecuali kalau salatnya tiba-tiba ingat. Mbak asar juga kan. Nah, Nabi pernah kan Mbak asar menyunat sidin. Lalu bingung sahabat, maka Nabi mana ngerti nih imbah asar gini ujar Nabi kan imbah asar haram sembahyang. Ternyata Nabi sembahyang imbah asar. Nah, lalu takuni bin Nabi, ya sing bin Nabi ada ikong bin Nabi ikongnya nah. Artinya kan nang bin Nabi nasi ano, jadi tak tahu kan karena sini nang menghadapi nang masalah itu. Kejadian itu sidin nang menghadapinya dalam sejarah atau kan. Lalu takuni bin Nabi nasi ikongnya. Bujur aja bin Nabi nasi ikongnya tuh Nabi pernah sembahyang imbah asar. Setelah kami takuni, sidin waktu imbah juhur ada tangan tamu. Lalu sibuk sidin apa? Malah ini tamu nih, menghadapi tamu sibuk. Lalu kan ingin lagi sembahyang menyunat ba'diyah juhur nih. Nah, atau kalawasan kan lalu ada sempat lagi menyunat ba'diyah juhur. Bulik tamu asar hari kan. Imbah asar, tak ingat, tadi kan ba'diyah juhur belum gawi. Lalu Nabi menggawi ba'diyah juhur setelah asar. Itu sesuatu yang secara tiba-tiba tidak ada direncanakan. Boleh kita berencana, nah aku nah ini belum ba'diyah juhur, nah karena imbah asar jauh gitu boleh, kada boleh direncanakan untuk melakukan salat imbah juhur atau imbah asar atau imbah subuh. Kada boleh direncanakan. Jadi kalau memang qadha kan orang tuh qadhaan setahun kan bila imbah juhur gawe 4 rakaat mangqadha. Imbah asar kada kawa. Jadi kayak apa paling mangqadha lo hanya imbah asar.
atau tunda ka imah magrib. Bila direncanakan kada boleh, kan direncanakan, betatar sudah sahunan aku na mangqada sembahyang. Kalau direncanakan maandak qadaan imbah apa tadi, imbah sembahyang subuh atau imbah sembahyang asar. Nah itu, keterangannya ada di kitab Taqriratus Saridah. Nah itu, nggak ada salah nih ingatanku itu, insyaallah tuh pas dia itu. Pernah dulu membaca kitab itu kan. Nah, kada boleh direncanakan untuk mengerjakan salat imbah subuh atau imbah asar. Kalau tiba-tiba aja tang tak ingat ya, ih aku belum berduha, aku di kada manduha tadi nah, imbah asarnya ingat, geui aja duha imbah asar. Karena kada ada rencana. Nah, tapi kalau kita imbah wudu, lalu jangan bilang imbah asar nih, wudu, bilang sama wudu, ada apa? Atau kita masuk ke masjid imbah asar atau imbah subuh kan. Nah, lah kita itu masjid, kada apa-apa juga. Nah, bermasalah tadi kan direncanakan dan imbah sudah menggawi fardu subuh atau fardu asar. Nah, itu tuh hukumnya. Mungkin kan ada di belakang lah. Dibinasakan orang Islam yang mukallaf. Nah, Islam balik berakal, dibinasakan. Lagi suci, pokoknya kada haid juga. Sebagai hukum mati dengan dipotong lehernya. Nah kenapa ini nih? Jika dia tidak melakukannya sehingga keluar waktunya. Salat fardu itu kalau waktunya dengan sengaja. Dari waktu salat yang dapat dijamak dengannya jika ada. Nah, jika ada itu kumalah, itu sambung ke atas. Dari waktu salat yang dapat dijamak dengannya jika ada. Maksudnya kayak ini. Misalkan orang tuh yang juhur, meninggalkan salat juhur lah. Nah, ketahuan orang, belum berjuhur lagi. Ketahuan orang, lalu disuruh ayo kerjakan juhurmu. Kayaknya gini aja. Nya kada mengingkari mah kewajibannya kuliah lagi aja. Nah, hadeng ieu. Nah, kada kawala dihukum lah. Karena Pak juhur lah asar kawa dijamak. Lalu diberi peringatan sampai juga imbah asar, habis asar di maghrib dari kada jadi qadanya. Nah, maka hukum berlaku. Panggil dulu. Ya Pak, syariat Islam ya Pak. Kamu diterapkan gini banyak panggil guru lo kan. Beri pekong nang hilang kepala lo kan. Untung kada pa untung nih gitu, untuk kada jalan di Allah Taala pun urusan lah. Nah, negara kita nih kada menerapkan gini. Sangguplah, ini kan slogannya NKRI bersyariah aja. Sanggup orang nak ini. Tidak ada semua yang panggil guru, sangguplah. Orang murtad hukum mati. Walau kada kacau, bukannya kita madahkan negara tuh kada baik lah kayak itulah, cuma kan siaplah masyarakatnya kayak itu. Orang pesantren gen takutan ini kan, apalagi ada pesantren loh nah. Bila para sembahyang sampai bila juhur sampai ke isya subuh juhur sampai ke mana? Sampai ke maghrib lah. Nah, bila maghrib sampai ke subuh. Tinggalkan. Dengan sengaja meninggalkan tanpa ujur, alasannya malas saja, panggil dulu. Kayak apa kalau orang ini mengetahui inilah, tahu nih. Nah, ini nang melaksanakan ini kada sembarang orang, ini pemerintah melaksanakan. Dah kawa sekolahan melaksanakan. Boleh. Ini harus kembali kepada hukum negara. Pemerintah menerapkan ini. Cuma kira-kira sanggup lah kita kayak ini. Ya tadi kada usah orang tua pesantren. Orang pesantren kan gair hukum kayak ini. Kayak itu kita puning sembujurnya. Jadi tak tahu kita tentang hukum syariat Islam pada orang luar itu. Ini kan nampak ianya kan bicara syariat Islam Islam. Padahal di kitab nggak bisa. Ada pernah kan orang pesantren kan masuki ke situ kan. Suruhnya baca kitab bibi kan kada bisa baca kitab salahnya. Pandiri syariat mina harap pang syariat Islam. Ini syariat Islam mina harap pang mina lanteh kan biasa baca kitab kuning kada bisa. Ini beberapa tahun kita bilang puluh tahun kada pesantren baca ini. Tahu orang Islam, orang pesantren tahu hukumnya. Bila meninggalkan sholat panggil guru kan. Tapi kawalah diterapkan. Tadi orang pesantren yang tahu lo kan karena orang pesantren menimbang lo kan kayak apa ini diterapkan sangguplah beritaan lo. Nerapakan macam panggilan gulu lo kan. Nah, kalau kan bukan menolak terhadap hukum Islam tapi kan melihat sikunnya. Jadi lah menangka itu kan harusnya kan orang Indonesia ini beritaan harus jadi santri lo kan. Yang tahu di hukum Islam lo kan. Bujur nang mengenal Islam tuh bujur telit kan bujur lengkap lah. Nah, harusnya kan jadi santri beritaan. Menjadi santri beritaan tahu di hukum Islam. Nah, tinggal menerima kadinya. Jadi kan menerapkan atau kadinya jadi amun kadang ngerti hukum Islam orang Islam sendiri kan kadang ngerti hukum Islam inya berdulu menentang. Maka bilang pandirannya berbahaya lah
Makanya kan syariat ini bila mahina-hina kan bahaya, pakafiran. Ya, harusnya syariat, simbol agama aja dihina-hina, bisa jadi pakafiran. Ulama dihina-hina, bisa jadi murtad, menghina tadi. Karena terkait lawan agama. Dan pulanglah. Jadi kan ketika ada pro dan kontra, lalu menghina-hina lawan syariat, nah bahaya tak? Atau menghina lawan para ulama. Dia meninggalkannya karena malas, soalnya serta meyakini kewajibannya. Nah, ini hukumnya. Nah, jika dia tidak bertaubat, para maghrib bertaubat, selesai. Jadi, apa artinya bertaubat? Gawinya sembahyang. Setelah disuruh bertaubat. Nah, kayak apa kalau orang memantau nih lah. Nah, atau memantaunya tuh ya kira-kira lah di rumah kan kuitan dan anak. Nah, mungkin di sekolahan kerja sama lah pemerintah lah. Nah, guru-guru kan wali-wali kelas nakuni. Bahaya subuh ya. Belum. Qada di TKP. Nah, misalnya kan sekolahan nilai kalau di TKP artinya ampar sejedah kan sembahyang orang belajar sembahyang suruh sembahyang ke tempat lain kan itu pulang kan belajar abut itu pulang terpakalah pulang guru mau urusin lah di sawang-sawangan itu kan bisa tuh itu guru-guru lah anu murid kan supaya masalah kewajiban ini diperhatikan. Ada seorang Habib ada salah namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih ada Balfaqih dia macam lah. Jadi Sidin itu kan murid Habib Abdullah Al-Haddad. Sidin pernah kan dapat musibah besar. Ingat aku kisahnya lah musibahnya itu punya musibah besar lah. Lalu lah si manakuni anak buah Sidin. Nah bukan pembantu di rumah Sidin kan bukan nang budak-budak Sidin. Saya ada nang ada sembahyang. Nah meninggalkan sembahyang wajib, meninggalkan sembahyang fardu anak buah Sidin, gaduhan Sidin nih. Pas Sidin dapat musibah besar. Cokai Sidin aku anak musibah nih. Ada anak buah aku nang manggawi dosa besar kan. Meninggalkan salat tuh hukumnya dosa besar. Kamu saya panggil gulu nih kan hukumannya dosa besar. Dosa besar berarti kalau panggil gulu hukumannya. Nah itu. Ada ceritanya tuh kan Sidin. Introspeksi Sidin kan. Oh ternyata Sidin ada kan anak buah Sidin meninggalkan salat fardu. Lalu Sidin dapat musibah. Jika dia tidak bertaubat setelah disuruh bertaubat. Nah, ibu pulang. Dipanggil guru lah. Nah, berdasarkan kesunahan disuruh bertaubat. Nah, maka menyuruh bertaubat itu hukumnya sunat. Jadi sunat loh, misalkan kada disuruh taubat, langsung hukumnya. Magib dari, panggil guru lagi. Nah, kayak Pak. Berdasarkan kesunahan disuruh bertaubat, tidaklah dituntut atau denda orang yang menghukum bunuhnya sebelum disuruh bertaubat. Ada kan penyelenggara hukum nih, pemerintahnya kan. Tetapi orang itu berdosa. Nah, ia berdosa. Kenapa melanggar aturan? Suruh taubat loh. Gimana suruh taubat hukumnya sunat? Nah, itu. Tapi kada dihukum kan si pelaksana hukum tadi. Nah, berdosa. Dan dihukum bunuh pulang. Nah, dan dihukum bunuh karena kafirnya. Nah, ini sama orang dihukum diponis kafir, hukum bunuh pulang. Kayak apa kisahnya nih, faktanya, kasusnya? Jika dia meninggalkannya sambil mengingkari kewajibannya. Nah, suruh sembahyang, mahapak saninya. Kata-kata nang ya mahawayakan lah, hebat. Pokoknya mendustakan lah kewajibannya. Mahapak tuh bang, menghina langsung sembahyang tadi. Itu kan jadi kafir deh. Nah, pertama orang tuh jatuh kafir, yang kedua panggil guru. Karenanya dia tidaklah dimandikan dan juga tidak disalatkan. Ibarat panggil guru, bungkus buat ke kubur. Sama barangnya tiba-tiba ya dikubur kan, jejak tadi kan. Di uruk tanah jejak tadi kan, mau ada jejak ada anu nih, ada pisit anunya kan. Ada pisit anunya nih nang kuburnya nih. Nah, ayo pakai nih. Siapa nang tukang melaksanakan nih? Hukum kayak ini kan. Nah, ada sudah kan anunya nih, kerangka hukumnya ada sudah. Sanggup kadanya aja melaksanakan lagi. Nah, orang Islam gimana ada tahu ini, apalagi di luar Islam. Kira-kira santri kan ada yang udah tahu hukum ini. Orang belajarnya ngalamun atau orang belajarnya guring udah tahu hukumnya ini. Atau pernah belajar digi kisahnya. Nah, ada nih di Tangrib ada saya bagian akhir. Kelas 2 ustaz ada. Di bagian akhir ada masalah nang hukuman hukuman bagi pelanggar hukum kan. Nah, hudud, masalah hudud. Sanksi-sanksi. Ada rasanya tak. Tapi bagian akhir kalau di potong ini kan ada muka dan ada muka. Berapa menit sudah? 30 ada. Nah, belum pas. Sedikit hendaklah bersegera mengerjakan salat yang luput. Nah, secara wajib. Orang yang telah disebutkan di atas apa? Muslim,
mukallaf lagi suci. Nah, orang Islam balik berakal dan tidak haid atau nifas. Disuruh secepatnya mengerjakan salat, nang luput artinya tertinggal nih. Nah, misalkan zuhur, asar dari. Nah, belum sembahyang, disuruh secepatnya gitu zuhur. Nah, adalah jika luputnya tanpa udzur, bisa pengulir juga. Nah, bermalas-malas, mengulir-ngulir pas tak asar hari. Maka bila asar masuk zuhur cepat digawi. Gara-gara apa? Meninggalkan tadi sengaja ada udzur. Karenanya wajiblah dia mengqadanya dengan segera. Nah, telah berkata Syekh kami Ahmad bin Hajar rahimahullah taala al-Haytamilah, sesuatu yang jelas bahwasanya wajib bagi orang itu menggunakan seluruh waktunya untuk mengqada, kecuali waktu yang diperlukan untuk dia gunakan pada sesuatu yang tidak bisa tidak darinya. Misalkan begawi kan, macam ongkosi keluarga, pas saya begawi. Habis itu qada sembahyang. Itu kalau kita menurut Ibnu Hajar al-Haytami, 2 tahun tak hutang, maka kada boleh manggiwin yang lain, sembahyang tuh Pak. Lalu kan hari itu kan mengembang lah masalahnya. Anak pakai payah. Nah, lalu kawan diucapkan jabah kawanan teh, "Kam je sembahyang misalnya aku tinggal sembahyang. Kada boleh kam bagi payah. Gawi lo sembahyang fardu lo kan, hanya harus bagi payah." Nah, karena jika ada hutang-hutang sembahyang fardu jangan bagi payah karena ia telah melanggar hukum. Pokoknya napa nang kada makan kada mandi kada itu aja bila selebihnya sembahyang. Bila napa aja digawi berdosa terus. Nah, itu hukumnya bila kita ada hutang sembahyang. Ada gampangan hukum sembahyang lah. Nah, takwa sembarangan. Bila ada hutang hukum sembahyang. Lalu tarawih pulang. Nah, kayak tarawih aja. Tak kawan gitu tarawih. Tarawih sunat, hutang wajib dibayari. Bayari hutang lahnya tarawih. Tak kawan tarawih pulang. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi kayak lagi tarawih, gini subuh orang aja. Orang usali tarawih, seorang usali subuh, bolehlah. Seorang mangqadha subuh, orang gini tarawih, bolehlah. Bolehlah. Sama lo nah. Cuma gua kurut ini bencap lo nah. Kurut bercepat kan. Baca Rabbana jangan lagi lah. Rabbana atina fid dunya hasanah kan ya ano. Rasulullah kan salawat. Kan iya kan ngaran kunut tuh kan doanya lah, berdirinya, salawat dan berdirinya. Empat tuh, empat sudah abad situ kan, empat sudah abad itu. Sunat abad nanti dikerjakan waktu kunut tuh. Doanya, doa kunutnya, berdiri membacanya kan, kemudian salawatnya dan berdiri membacanya. Empat berarti. Surat abad ketika mengerjakan kunut subuh. Nah, jadi kan orang usali tarawih, so usali apa? Usali subuh. Nah, itu kan. Usali subuh. Awak. Walaupun beda kan orang sunat salah wajib. Ada apa? Boleh jam 4. Pahala jamaahnya itu pahala jamaah sah kan ikutnya. Malaranai 10 hari kan tabayari. Dikisah orang tahu hutang sembahyang. Lalu 4 tarawih. Usalinya subuh. Beda aja lah, ya beda ke orang nih. Bersupan nih. Ya bila rakaat kedua kan talawas berdiri lah. Nang rokok kan sedikit. Yang terlalu lawas juga kan tinggal. Talawat tinggal 2 rukun. Nah, kayak itu kisahnya. Ibnu Hajar ya Pak. Jadi begawin. Jadi baca keperluan yang penting bener hanya main game lah apa tak. Punya tang sembahyang kan main game nah, besar main game. Pokoknya jangan main game, ibadah nang sunat aja harus salah. Jangan ibadah sunat, fardu kifayah aja salah. Dikerjakan bila ada hutang wajib. Itu kalau hendak lah bakancangan lah, itu kisahnya. Mandi kencang-kencang itu kisahnya kan. Nah, agama itu kan kada seluruhnya apa nih memberati kan. Jadi ada saatnya agama itu kencang lah. Ada pun saatnya agama itu meringankan. Nah, itu ada not 2 lah dari ke bawah. Nah, mengqadha itu tidak bersegera, semampunya saja tanpa menyempitkan dan mengentengkan. Itu pang pulanglah. Nah, menurut Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tapi ini kalau gini jangan sembarang diungkai lah, orang awam lah. Sidin ini kan memandang maslahatnya kan, umat nih kasihan kan, amun dikancang-kancang lah. Nah, mungkin Sidin kan Ibnu Hajar ini kan tadi dulu Ibnu Hajar itu ada salah abad ke-10 atau ke-11 lah. Nah, ada Imam Al-Haddad abad ke-12 sudah. Tadi dia sedikit kan, lalu Sidin mungkin melihat lah
kemaslahatan umat nih kayak apa, mau dikancang-kancang lalu sidin mengatakan kayak ini. Cuma di hatinya sampai ada mengintengkan. Bila manggap inteng lan kodoan tadi sama ai kan ai juga. Cuma masalah sama kodo tuh kada dikancang benar kan. Hawa ai manggil yang lain lo. Cuma jangan sampai mengintingkan. Pokoknya hati itu niatakan harus mengkodo minimal kan sewaktu sehari misalnya kan. Jangan parai lalu nih. Kan sampai 2 tahun dah hutang sembahyang lah, bagi pengen 5 tahun kan. Jangan sembarangan, jangan diintingkan bayang tadi. Kada gampangan dikubur oleh. Satu kali fardu tuh 500 tahun disiksa. Ya kisahnya nang Syujaul Aqra tuh kan. Dan kitab Targhib Tarhib tuh kan. Syujaul Aqra ular nang jagau nang longor. Itu menyiksa orang nang bayang. Amunnya beludah ka dunia ini kan samburnya dunia ini hancur dunia ini. Daripada genesnya nang racun ular tuh. Intona disuruh menghantam orang nang meninggalkan salat. 15 karena siksaan bagi orang meninggalkan salat 15 di dunia, dikubur dan di akhirat. Nah, gak ada gampangan, makanya dosa besar. Bila ancaman agama tuh harat oleh sampai kematian kan, sampai dihukum mati, berarti itu dosanya itu dosa besar tak? Intinya lah padahal sembahyang itu kan kada sembahyang nih lah. Kada menggawe sembahyang kan, itu segena sananya. Amun menyuntan kan nyata loh ada yang terjelimi lah. Ya lah menyuntan ada yang terjelimi kan, atau membunuh kan ada yang terjelimi. Ini tidak melaksanakan salat sih panang terjelimi, ternyata dosa besar. Ya, kenapa jadi gena dosanya? Karena Allah Ta'ala itu kan menyuruh supaya hamba itu dekat kepadanya loh. Jadi kadang membiarkan jangan sampai hamba itu meninggalkan kewajiban. Karena dengan salat itu manusia akan terbentengi dari macam-macam dosa loh. Bila lepas pada salat sudah nggak dihai lagi kayak Pak. Macam-macam dosa lagi kan belirit digawi loh. Bila sudah wani meninggalkan salat. Jadi salat itu adalah benteng pertahanan. Sudah sampai sudah lepas nggak dihai lagi. Nggak dihai berbaikannya lagi kan bahasa kasarnya adalah menyebut taubat, alhamdulillah kan ada pintu taubatnya Tuhan jalankan. Tapi dia bila orang bertaubat, jangan sekadar astagfirullah menangis saja kan, namun sebanyak dibayari. Harus apa? Bertaubat, menangis, menyesal, dibayari salatnya. Bila kada dibayari, tetap orang itu berdosa. Ini masalah hak Allah Ta'ala ini. Kada kau dimainkan. Nah, itu kisahnya lah. Dan sunat dia segera, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma firna ma akhtana wa ma ta'amadna ma asrarna ma alanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir anta. Allahumma hadina bidhaq wa ja'alna mimman yusaru fi ridhaq wa la tuwalina wa lisa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Masyaallah.